Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 247. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Itu adalah putra sekretaris, dan kekuatannya luar biasa. Terlebih lagi, dia datang ke sini atas nama ayahnya. Jika kamu berani berbicara seperti ini, kamu meminta kematian. Manajer resor sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Tepat ketika dia hendak marah, dia melihat Su Changming meminta maaf dengan cepat. Saya benar-benar minta maaf. Anak saya masih muda dan kurang peka. Biarkan saya bicara dengannya. Seperti kata pepatah, rakyat tidak bertengkar dengan pejabat. Su Changming telah hidup bertahun-tahun dan mengetahui kebenaran ini dengan jelas, jadi dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Ayah, Bu, teruslah makan, jangan khawatir tentang hal lain. Tuan, anak itu agak tidak sopan, ayo bantu kamu menghadapinya. Kata pengawal di belakang Li Rui. Tunggu. Tepat ketika pengawal itu hendak mengambil tindakan, Li Rui mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak nyaman untuk melakukan apapun. Kalau tidak, apa pendapat orang lain tentang aku, Li Rui, yang menggunakan reputasi ayahku untuk memamerkan otoritasku di sini? Setelah selesai berbicara, Li Rui berkata kepada manajer resor. Manajer Miao, lupakan saja hal ini. Aku bukan orang yang hebat. Bahkan jika aku hanya datang untuk kunjungan biasa, tidak perlu membuat keributan besar. Biarkan semua orang berdiri untuk menyambutku. Jangan terlalu megah. Ya. Manajer resor berkata dengan cepat, Tuan Muda Li sangat murah hati. Jenis budidaya ini tidak sebanding dengan orang biasa. Jika dia bisa menanggung ini, Li Rui akan menjadi orang hebat. Rata-rata orang kaya generasi kedua dan pejabat generasi kedua tidak bisa melakukan ini. Prestasinya di masa depan mungkin tidak lebih besar dari pencapaian ayahnya. Di tengah pujian dari semua orang, Li Rui melirik Su Chen dan pergi bersama pengawalnya. Tapi ekspresi wajah mereka tidak begitu cantik. Nak, kamu terlalu impulsif sekarang. Identitas Li Rui luar biasa. Dia jauh lebih baik daripada Liu Qingfeng dan yang lainnya. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Su Changming sedikit khawatir. Tidak ada yang tidak mampu saya lakukan. Jika mereka berani datang kepada saya untuk mencari masalah, beri mereka pelajaran. Itu benar. Zhao Qingning juga berkata dengan marah. Dalam kasus terburuk, kami tidak akan tinggal di Kabupaten Anhe lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimana mungkin orang yang pemarah seperti dia membiarkan putranya diintimidasi oleh orang lain? Melihat ibu dan anak bernyanyi dengan harmonis, Su Changming pun tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah selesai makan, keluarga beranggotakan 3 orang itu berjalan-jalan lagi di dalam, lalu berencana untuk kembali. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba melihat 2 pria berjas hitam muncul di depannya. Mereka memandang Su Chen dan berkata, Nak, Tuan Muda kami ingin bertemu denganmu, silakan ikut dengan kami. Melirik pria berjas hitam, Su Chen merasa pria itu tampak familiar. Itu adalah pengawal di belakang Li Rui. Tuan mudamu. Su Chen tersenyum dan berkata, apakah pecundang bernama Li Rui itu? Nak, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Mudaku sia-sia, apakah kamu mencari kematian? Muncul. Tanpa penjelasan apapun, Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan menamparnya 2 kali, merontokkan gigi kedua pengawal berbaju hitam itu. Katakan pada pecundang Li Rui itu bahwa jika dia ingin bertemu denganku, biarkan dia datang sendiri. Kamu, tunggu aku, Tuan Muda kami tidak akan membiarkanmu pergi. Su Chen membawa orang tuanya dan berjalan perlahan menuju tempat parkir resor. Nak, apakah kamu yakin tidak ada yang salah denganmu? Kamu memukuli pengawal Li Rui. Mereka pasti tidak akan melepaskannya. Su Changming berkata dengan cemas. Saya berharap mereka datang kepada saya. Tidak ada gunanya memberi pelajaran pada beberapa pengawal. Hal semacam ini perlu diberantas, kata Su Chen acuh tak acuh. Sekitar 10 menit kemudian, keluarga beranggotakan 3 orang itu tiba di tempat parkir resor. Namun sesampainya di sini, saya menemukan BMW M6 saya telah hancur. Itu telah berubah tanpa bisa dikenali. Apa yang terjadi? Mengapa mobil kita dihancurkan oleh seseorang? Su Changming berkata dengan heran. Su Chen tidak berkata apa-apa dan menemukan ada beberapa Audi A6 hitam yang diparkir di sebelah BMW M6. Tentu saja, hal itu pasti dilakukan oleh seseorang di dalam mobil. Menyadari ada yang tidak beres, Su Chen sudah menebak siapa yang melakukannya dan berkata kepada orang tuanya di belakangnya. Ayah, Bu, pergilah dan minggir dulu, aku akan mengurus semuanya di sini. Tidak, bahkan mobilnya pun rusak, jadi pasti ada kecelakaan. Ayah, Su Chen berkata, jangan khawatir tentang ini, saya akan menanganinya. Baiklah, Lao Su, biarkan anakmu yang menanganinya sekarang. Bahkan Geng Sun Jianming telah ditundukkan oleh putranya. Apa yang kamu khawatirkan? Setelah menyuruh orang tuanya pergi, Su Chen memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan menuju BMW M6 miliknya.
Ketika kami tiba di sini, pintu mobil terbuka dan selusin pengawal berbaju hitam keluar, dan pemimpinnya tentu saja adalah Li Rui. Yang menemaninya adalah manajer resor, berdiri di sana dengan arogan, dengan tatapan berbahaya. Haha nak, kamu membuatku terkesan sekali. Pantas saja kamu berani sombong di depanku. Ternyata kamu mengendarai mobil bagus seharga lebih dari 2 juta yuan. Sepertinya kamu cukup mumpuni. Li Rui merokok dan berkata sambil mencibir. Melihat pemandangan seperti itu, Su Chen tidak panik dan berkata, "Sepertinya kamu berencana putus denganku." "Tentu." Li Rui tertawa keras dan berkata, "Kamu menganggapku sebagai orang yang religius. Saat aku di hotel tadi, ada banyak orang di sana. Aku punya status khusus dan aku tidak bisa bertengkar denganmu. Tapi sekarang berbeda. Tidak ada seorang pun di sini. Bahkan jika aku akan membunuhmu dan tidak akan ada yang tahu. Apa karena sampah di belakangmu? Tentu saja, ini semua adalah pengawal penuh waktu yang ditugaskan kepadaku oleh ayahku. Mereka semua adalah pemain bagus. Mereka jauh lebih baik daripada 2 pecundang sebelumnya. Jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, nama keluargaku akan bukan Li." Setelah berbicara, Li Rui melambaikan tangannya dan berkata kepada selusin pengawal di belakangnya. "Ayo, patahkan kakinya." "Saya mengerti, guru." Setelah menjawab, lebih dari selusin pengawal di belakang Li Rui bergegas maju, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Su Chen. Sekelompok sampah. Su Chen melambaikan tangannya dan menamparnya beberapa kali, menyebabkan pengawal yang bergegas di depan pingsan. Mulutnya berbusa dan tidak sadarkan diri. Melihat pemandangan tersebut, pengawal di belakang tidak berani bergerak. Tamparan bisa membuat seseorang pingsan. Tangan orang ini pasti terlalu kuat. "Kenapa kamu belum mulai? Aku belum cukup berjuang." Setelah mengatakan itu, Su Chen mengambil inisiatif dan menjatuhkan semua pengawal yang tersisa dengan 1 pukulan dan 1 kecepatan. Melihat pengawal yang lumpuh di tanah, Li Rui bingung. "Pikiranku kosong. Ada apa dengan dia? Dirobohkan begitu cepat." "Li, jangan khawatir, Tuan Li. Saya baru saja memberitahu Tuan muda tertua kita, dan dia akan segera datang untuk menyelamatkan." Bab 248. Ya, dia telah merekrut prajurit baru sebagai pengawal. Biarkan dia menangani masalah ini dengan cepat. Li Rui merasa percaya diri dan berkata kepada Su Chen. "Aku mengaku kalah hari ini dan menendang wajahmu, tapi izinkan aku memberitahumu, bahkan jika aku menjatuhkan pengawalku yang tidak berguna ini, itu tidak akan ada gunanya. Tuan yang sebenarnya akan segera datang, dan kamu akan bisa melakukannya terlihat bagus." Petik 2. Ada suara, pop. Su Chen menamparkan Li Rui dan menjatuhkannya beberapa kali. Omong kosong sekali. Li Rui menutupi wajahnya, memandang Su Chen dengan tercengang, dan mengutuk. "Jangan melangkah terlalu jauh. Biar ku beritahu, meskipun aku, Li Rui, bukan lawanmu, jangan lupa bahwa ayahku adalah sekretaris Lin Yang, orang hebat dengan 1 tangan menutupi langit, dan manajernya. Dari resor ini. Dia adalah saudara lelakiku yang baik, dia akan segera membawa seseorang ke sini, dan saat itu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Di mataku, semuanya sama saja. Biarpun ayahmu datang, aku berani melawan." "Hei, ini sangat menarik. Dia bahkan tidak menganggap serius sekretaris Li. Dia sangat berani." Suara yang tiba-tiba ini menarik perhatian Su Chen dan yang lainnya. Setelah menoleh dan melihat ke atas, mereka menemukan bahwa pria itu tampak familiar. Setelah berpikir beberapa detik, Su Chen tiba-tiba teringat bahwa orang tersebut adalah Zhong Boyuan yang dipukuli oleh Lin Ruohan di Menara Haiyan hari itu. Ketika Su Chen melihat Zhong Boyuan juga melihatnya. Zhong Boyuan, yang awalnya sombong, tiba-tiba menyusut saat melihat Su Chen. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian yang terjadi di Menara Haiyan hari itu. Dia sendirian membunuh orang terkaya di Jiangnan. Terlebih lagi, bahkan orang seperti Luo Jiuyuan pun mati di tangannya. Kenapa orang seperti itu ada di sini? "Saudara Zhong, kamu di sini. Anak ini menyebabkan masalah di wilayahmu dan bahkan memukuliku. Terserah kamu untuk menangani masalah ini. Apakah kamu harus memberiku penjelasan?" Karena dia adalah pejabat generasi kedua, Li Rui juga sangat percaya diri di depan Zhong Boyuan. "Halo." Zhong Boyuan menendang Li Rui dan mengutuk. "Beraninya kamu menyinggung perasaan Tuan Su karena memberimu penjelasan. Kuharap aku tidak membunuhmu. Tapi kamu tetap ingin Tuan Su memberimu penjelasan. Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan?" "Kak." Manajer yang berdiri di samping menarik napas. "Apa yang terjadi?" Tuan muda tertua benar-benar mengalahkan Li Rui. "Itu anak sekretaris." Li Rui tertegun saat ditendang oleh Zhong Boyuan. "Pikiranku menjadi kosong, seolah-olah aku bodoh." "Zhong Boyuan, beraninya kamu memukulku. Saat aku kembali, aku akan meminta ayahku untuk memeriksa resormu." "Terserah, keluarga Zhong kami tidak peduli dengan proyek bernilai puluhan juta, tapi satu hal, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda menyinggung Tuan Su, masih belum diketahui apakah Anda dapat kembali." "Apa katamu?" Mendengar ini, Li Rui tercengang. Jelas sekali bahwa orang bernama Su Chen ini adalah orang yang kejam, dan dia bukan tandingannya. Terlebih lagi, ini adalah wilayah keluarga Zhong. Jika Zhong Boyuan tidak membantunya, akan sangat sulit baginya untuk keluar. "Saudara Zhong,
jangan seperti ini. Kita telah berlomba bersama dan menjemput gadis-gadis. Kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Saat ini, Li Rui tidak lagi berani sombong. Sekalipun ayahnya hebat, jika dia tidak ada, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Puan Su, orang bernama Li Rui ini dan saya hanyalah teman biasa. Tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya, saya akan mendukungnya. Zhong Boyuan berkata sambil tersenyum. Jika itu orang lain, Zhong Boyuan pasti akan berpihak pada Li Rui. Status ayahnya luar biasa, dan hubungan baik dengan Li Rui tentu saja akan bermanfaat bagi perkembangan keluarga Zhong di masa depan. Namun, dia menyinggung Tuan Su. Itu cerita yang berbeda. Tuan Su bahkan berani membunuh orang terkaya di Jiangnan, jadi apa yang dipedulikan keluarga Li? Biarkan dia membayar mobilku dulu, lalu memberinya pelajaran dan membuangnya. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Sekitar setengah jam kemudian, Li Rui telah ditangani oleh Zhong Boyuan, sementara Su Chen menemui orang tuanya dengan cek sebesar 3 juta. Nak, kamu baik-baik saja. Setelah kembali, Ibu Su melihat ke atas dan ke bawah, takut Su Chen akan terluka. Tidak apa-apa. Aku memukulmu dengan baik dan kamu semua jujur sekarang. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda mengambil cek ini, berhentilah bekerja. Uang ini akan cukup untuk masa pensiun Anda. Melihat banyaknya angka 0 di cek, Ayah Su dan Ibu Su terkejut. Nak, dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Jika mobil kita hancur, saya pasti akan membuat mereka membayarnya. Tapi bukankah mobil itu milik Ruohan? Kita tidak bisa meminta uangnya. Saya juga menyimpan uang tambahan untuk mobil tersebut. Ini adalah kompensasi mental yang dia berikan kepada saya. Ketika mereka kembali, Ayah Su dan Ibu Su masih mengkhawatirkan uang. Bagaimanapun, jumlahnya tidak sedikit, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Dering, dering, dering. Ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, ponsel Su Chen tiba-tiba berdering. Itu adalah Susihan, dan dia berkata kepada orang tuanya. Ayah dan Ibu, kamu naik duluan, aku akan menerima telepon. Oke, aku akan kembali dan memasak dulu. Setelah orang tuanya naik ke atas, Su Chen mengangkat telepon. Ada apa? Puan Su, kami telah memasukkan pemilihan lokasi pabrik farmasi ke dalam agenda. Saya sekarang berada di Kabupaten Anhe, tetapi saya menemui beberapa masalah. Masalah apa? Ada Gunung Longkuan 3 km jauhnya dari Kabupaten Anhe. Ada mata air alami di sana, yang sangat cocok untuk sintesis pengobatan rahasia. Namun, ada sebuah keluarga di puncak gunung yang mengambil mata air itu sebagai miliknya. Setelah itu, saya menemukan banyak wali kota. Saya ingin dia membantu memfasilitasi masalah ini, tetapi gagal, jadi saya berani menelepon Anda. Lusa, aku tidak punya waktu akhir-akhir ini. Aku harus mengurus banyak hal di rumah. Lalu aku akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Saya mengerti, Tuan Su, saya akan mengirim mobil ke Linyang untuk menjemput Anda ketika waktunya tiba. Tidak perlu, saya di Kabupaten Anhe. Anda bisa pergi ke sana sendiri jika waktunya tiba. Puan Su ada di Kabupaten Anhe. Susihan berkata dengan heran. Yah, ada beberapa hal di rumah, tunggu saja teleponku nanti. Baik, Tuan Su. Setelah menutup telepon, Su Chen hendak naik ke atas, tetapi ketika dia berbalik, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Petik 2. Su Chen. Mendengar suara itu, Su Chen tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat sosok yang dikenalnya. Gangzi, kenapa kamu ada di sini? Saat dia berbicara, Su Chen tersenyum, seolah bertemu teman lama. Pria yang berbicara itu bernama Yang Gang, dan dia adalah teman sekelas SMP Su Chen. Saat itu, mereka berdua berkumpul setiap hari, dan mereka hampir seperti saudara yang membutuhkan, jadi mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Aku mendengar seseorang berkata kamu akan kembali, jadi aku datang menemuimu. Bersambung.